Akhir-akhir ini, pembeli rumah di Amerika Serikat menghadapi tantangan baru, Greenland. Meski terdengar aneh, ini benar-benar mempengaruhi pasar perumahan dengan cepat. Periode panjang, suku bunga tinggi telah mendinginkan pasar perumahan Amerika Serikat, dan tepat saat para pemilik rumah yang kekurangan uang mulai melihat sedikit kelegaan. Dorongan Presiden Donald Trump mengakuisisi Greenland membuat suku bunga hipotek naik lagi setelah sebelumnya turun ke titik terendah 3 tahun. Suku bunga tetap 30 tahun naik 14 basis poin jadi 6,21%. Kenaikan 0,14% itu tampak buruk, bukan hanya di grafik. Kenaikan kecil seperti ini bisa berarti ribuan hingga puluhan ribu dolar selama masa kredit rumah, tergantung lokasi Anda. Bagaimana pertarungan kebijakan luar negeri bisa memengaruhi pembayaran kredit rumah Anda? Pernyataan Presiden soal Amerika Serikat harus menguasai Greenland demi keamanan global memicu perpecahan terdalam di NATO dalam puluhan tahun, mungkin sejak aliansi ini berdiri hampir 80 tahun lalu. Setelah ada saran Amerika Serikat mungkin merebut pulau itu secara paksa, beberapa negara Eropa mengirim personel militer ke sana. Sebagai tanggapan, Presiden Trump mengatakan negara-negara tersebut telah menciptakan tingkat risiko yang tidak dapat diterima. Dia bilang, Amerika Serikat akan menerapkan tarif 10% untuk semua barang ekspor ke Amerika mulai 1 Februari, 25% pada 1 Juni. Kebijakan ini tetap berlaku sampai Amerika Serikat dan Greenland sepakat soal pembelian. Namun, jika Gedung Putih berharap ini mengubah posisi Eropa, mereka salah. Hal itu justru mempertegas sikap mereka dan memperdalam perselisihan. Ketua Komite Pertahanan Denmark menegaskan Denmark dan Greenland tidak akan menyetujui transfer kedaulatan. Ia menambahkan bahwa tekanan dari Washington justru semakin mempertegas posisi mereka. Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menegaskan masa depan Greenland adalah tanggung jawab Denmark dan Greenland, serta mengkritik tarif antar sekutu. Perdana Menteri Swedia menolak pendekatan itu dan menegaskan Swedia tidak akan menerima tekanan. Perdana Menteri Norwegia juga memperingatkan bahwa ancaman tidak pantas di antara sekutu. Tanggapan itu bukan hanya omongan, pasar mulai merespons secara langsung. Uni Eropa membahas tarif balasan senilai 108 miliar dolar dan instrumen anti-koersi yang bisa berdampak 8 triliun dolar pada aset Amerika Serikat. Ini bukan hanya kegaduhan politik, tapi risiko yang langsung memengaruhi pasar dan pasar bereaksi cepat. Saat investor melihat tarif dan ketegangan NATO naik, mereka langsung melepas risiko. Aksi jual besar di saham dan obligasi membuat Wall Street alami sesi terburuk sejak Oktober 2025. Dow turun 1,8%, S dan P 500 turun 2% dan Nasdaq anjlok 2,4%. Kerugian ini menghapuskan keuntungan Nasdaq dan S dan P500 sepanjang tahun saat investor menghindari risiko. Kekacauan ini juga memengaruhi aset lain. Dolar turun ke level terendah 2 minggu akibat aksi jual, sementara emas dan perak mencapai rekor tertinggi. Nvidia dan Broadcom memimpin penurunan saham Big Tech karena investor menjauhi saham AI berisiko. Bagian terpenting bagi pemilik rumah adalah angka yang menunjukkan jumlah yang harus dibayar. Imbal hasil Treasury 10 tahun yang menjadi pendorong utama. Suku bunga kredit pemilikan rumah naik lebih dari 4 basis poin menjadi 4.275%. Kenaikan imbal hasil obligasi Treasury biasanya berarti suku bunga kredit pemilikan rumah naik dan uang di kantong Anda berkurang. Biaya memiliki rumah dipengaruhi berbagai faktor seperti lokasi, skor kredit, jumlah pinjaman, pajak properti, dan asuransi. Bagi kebanyakan pembeli, suku bunga kredit pemilikan rumah paling memengaruhi cicilan bulanan. Menurut Jenny Thomas, pendiri Sarasota Mortgage Group, LLC kepada Yahoo Finance, suku bunga kredit pemilikan rumah penting bagi pembeli rumah karena memengaruhi jumlah pembayaran bulanan. Suku bunga rendah membuat cicilan bulanan dan biaya beli rumah lebih terjangkau. Suku bunga rendah menurunkan pembayaran dan meningkatkan keterjangkauan. Sedangkan suku bunga tinggi
membuat lebih banyak pembeli tidak mampu, belum termasuk pajak properti, asuransi, dan biaya lain. Fluktuasi suku bunga kredit pemilikan rumah bukanlah hal yang tidak biasa. Itu sudah menjadi bagian dari cara kerja pasar. Suku bunga kredit pemilikan rumah bergerak terus-menerus dan bisa berubah beberapa kali dalam sehari selama periode yang lebih panjang. Perubahan ini bisa drastis dan sangat memengaruhi keterjangkauan membeli rumah tiap tahun. Contoh, Desember 2018 suku bunga kredit pemilikan rumah 30 tahun sekitar 4,75%. Pada bulan Desember 2020, berkat kekacauan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi 19, suku bunga tersebut anjlok menjadi 2,71%, turun 57%. Setelah COVID-19 inflasi naik karena permintaan pulih lebih cepat dari pasokan. Federal Reserve menaikkan suku bunga sehingga biaya pinjaman meningkat di seluruh perekonomian. Suku bunga hipotek naik lebih dari 2 kali lipat dari titik terendah pandemi, sempat di atas 7%, lalu turun sedikit. Tahun-tahun berikutnya, Gedung Putih coba turunkan suku bunga, tapi geopolitik membuatnya naik lagi. Awal 2026, Presiden Trump meluncurkan inisiatif untuk menurunkan suku bunga hipotek di bawah 6% pertama kali sejak 2022. Dalam sebuah unggahan di TRUTH Sosial minggu lalu, dia mengatakan bahwa dia mengarahkan perwakilannya, Fannie Mae dan Freddie Mac, untuk membeli obligasi hipotek senilai 200 miliar dolar. Kedua perusahaan yang disponsori pemerintah akan memperluas pembelian sekuritas berbasis hipotek hingga 4 kali lipat dari 50 miliar dolar pada 2024 dengan alasan langkah ini menurunkan suku bunga hipotek dan pembayaran bulanan. Mereka memilih membanjiri pasar dengan permintaan. Sekuritas berbasis hipotek. Sekuritas berbasis hipotek adalah investasi dari kumpulan pinjaman rumah. Pemberi pinjaman menjual hipotek ke institusi besar, lalu institusi itu menjual hak pembayaran ke investor. Saat permintaan sekuritas berbasis hipotek naik, hasil dan suku bunga hipotek biasanya turun. Sebaliknya, jika permintaan turun, hasil dan suku bunga hipotek naik. Membeli sekuritas berbasis hipotek dapat memengaruhi selisih antara imbal hasil treasury 10 tahun dan suku bunga hipotek 30 tahun. Secara historis, suku bunga hipotek biasanya 1,8 poin persen lebih tinggi dari imbal hasil treasury. Dalam beberapa tahun terakhir, selisih ini sering melebar sehingga suku bunga hipotek tetap tinggi meski imbal hasil treasury turun. Saat permintaan sekuritas berbasis hipotek naik, spread menyempit dan suku bunga hipotek bisa turun. Pembelian sekuritas berbasis hipotek besar dapat menurunkan suku bunga hipotek yang turun ke level terendah 3 tahun setelah pengumuman Trump. Namun itu saja tidak cukup mengendalikan suku bunga hipotek karena ada kekuatan yang lebih besar mempengaruhi. Menurut Yahoo Finance, sebagian besar ahli sepakat pembelian obligasi hipotek tambahan bisa menurunkan suku bunga hipotek, meski hanya solusi parsial. Permintaan sekuritas berbasis hipotek hanya salah satu dari beberapa faktor yang memengaruhi suku bunga hipotek. Kecuali untuk beberapa seperti Presiden, Ketua Federal Reserve Jerome Powell, atau Presiden Tiongkok Xi Jinping, Anda hampir tak bisa memengaruhi faktor-faktor tersebut. Pertama, ada hubungan erat antara suku bunga hipotek dan suku bunga dana federal, yaitu bunga antar bank untuk pinjaman semalam. Pada dasarnya, jika The Fed menurunkan suku bunga dana federal, atau bahkan jika para investor memperkirakan The Fed akan segera memangkas suku bunga tersebut, itu adalah taruhan yang aman. Suku bunga hipotek juga akan turun. Inflasi juga berperan besar. Inflasi rendah membuat suku bunga hipotek tetap rendah. Sebaliknya, saat harga naik cepat, suku bunga hipotek ikut naik karena pemberi pinjaman ingin imbal hasil lebih besar. Kondisi ekonomi memengaruhi permintaan hipotek dan suku bunga pinjaman. Saat orang punya pekerjaan dan pendapatan naik, mereka lebih percaya diri membeli rumah. Hal ini pada akhirnya mendorong naik suku bunga hipotek
karena lebih banyak orang yang ingin mengambil pinjaman. Tetapi ketika ekonomi sedang lemah, lebih sedikit orang yang menginginkan hipotek, sehingga suku bunganya bisa turun. Peraturan dan program pemerintah juga memengaruhi ekonomi secara umum, tetapi peraturan dan program yang berkaitan langsung dengan hipotek juga berperan besar dalam menentukan suku bunga hipotek. Keringanan pajak dan program pinjaman perumahan terjangkau dapat meningkatkan permintaan hipotek, sehingga menahan kenaikan suku bunga hipotek. Greenland membuktikan suku bunga hipotek dipengaruhi faktor global, bukan hanya kebijakan Amerika Serikat. Saat ketegangan internasional, investor memilih surat utang negara Amerika Serikat untuk keamanan. Permintaan ini bisa menurunkan imbal hasil surat utang negara dan tekanan pada suku bunga hipotek. Faktor terakhir dan terpenting yang memengaruhi hipotek adalah imbal hasil surat utang negara 10 tahun karena sangat berkaitan erat. Suku bunga hipotek cenderung turun saat imbal hasil 10 tahun turun dan naik saat imbal hasil naik. Ketegangan Greenland meningkatkan ketidakpastian di NATO dan pasar global, membuat investor menilai ulang risiko yang mendorong imbal hasil obligasi Amerika Serikat 10 tahun naik. Saat imbal hasil naik, suku bunga hipotek dan biaya pinjaman pemilik rumah juga meningkat. Kenaikan sentimen pasar perumahan baru-baru ini dengan cepat terimbangi oleh volatilitas yang kembali muncul, sehingga suku bunga hipotek kembali ke tingkat yang terlihat sepanjang sebagian besar musim gugur tahun 2025. Dampaknya bisa berlangsung lama jika sengketa Greenland terus mempengaruhi pasar. Jika tren suku bunga tetap, ini bisa menghambat stabilisasi pasar perumahan setelah 3 tahun penjualan lesu. Banyak ekonom memprediksi tahun 2026 jadi awal normalisasi bertahap dengan asumsi suku bunga, kredit pemilikan rumah turun, dan volatilitas mereda. Semakin lama kebuntuan terjadi, kemungkinan suku bunga kredit pemilikan rumah tinggi bertahan lebih lama, membuat rumah makin tidak terjangkau bagi jutaan warga Amerika. Meski ada manfaat strategis, militer, atau finansial dari membawa Greenland di bawah kendali Amerika Serikat, kenaikan biaya pinjaman bisa membuat rumah makin sulit dijangkau warga Amerika. Tentu saja, suku bunga kredit pemilikan rumah bervariasi dari satu pemberi pinjaman ke pemberi pinjaman lainnya dan dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Begitu juga dengan harga rumah. Seperti biasa saat ketidakstabilan, volatilitas pasar terkait Greenland kemungkinan lebih mempengaruhi pemilik rumah berpenghasilan rendah dibanding rumah tangga makmur. Perbedaan suku bunga kredit pemilikan rumah antar negara bagian kecil, dengan selisih rata-rata tertinggi dan terendah pada November hanya 1/4 poin persentase, berkisar 6,576,60% di tertinggi dan 6,366,41% di terendah. Perbedaan rata-rata harga rumah biasanya berbeda. Oktober lalu, rata-rata harga rumah di California sekitar 833.000. Anda tetap bisa membeli rumah baru di bawah 250.000. Rata-rata harga rumah di Louisiana, Michigan, dan West Virginia cukup rendah, dengan Iowa paling rendah, yaitu 228.000. Kenaikan suku bunga hipotek sebesar 0,14% yang disebabkan oleh perselisihan Greenland itu terasa lebih berat daripada yang mungkin terlihat dari kenaikan sekecil itu. Di California, kenaikan suku bunga hipotek sebesar 0,14 poin persentase akan meningkatkan pembayaran bulanan sekitar $70, menambah sekitar $23.000 selama masa pinjaman. Di Iowa, harga rumah rata-rata 3,65 kali lebih murah dari California. Kenaikan suku bunga serupa menaikkan pembayaran bulanan sekitar $35. Namun, jika dibandingkan dengan harga rumahnya, kenaikan itu terasa lebih berat, menambah sekitar $12.700 selama masa hipotek penuh. Kenaikan pembayaran kecil pun bisa memberatkan rumah tangga berpenghasilan rendah. Semakin lama suku bunga tinggi, tekanannya makin besar. Jadi, apakah ini akan menjadi lebih buruk? Atau adakah jalan keluarnya? Setelah isu Greenland dan Forum Ekonomi Dunia Davos 2020, Presiden Trump pada 2026 mengumumkan kesepakatan
kerangka kerja dengan NATO tentang masa depan Greenland. Dia juga menarik kembali ancaman sebelumnya tentang tarif tambahan terhadap sekutu Eropa dan mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan untuk mengejar kepemilikan Amerika Serikat. Meskipun belum ada rincian lebih lanjut yang tersedia, para pemilik rumah di Amerika Serikat akan berharap suku bunga hipotek bereaksi sama tajamnya terhadap berita ini seperti yang terjadi pada perkembangan Greenland sebelumnya. Hanya saja kali ini ke arah yang berlawanan. Jika pasar yakin perselisihan mereda, imbal hasil treasury dan suku bunga hipotek bisa turun. Namun, jika Greenland berubah menjadi kebuntuan berkepanjangan yang terus membuat investor ketakutan, para pembeli rumah bisa saja terjebak membayar suku bunga tinggi ini lebih lama dari yang diperkirakan siapapun. Tonton Ekonom memprediksi kapan ekonomi Amerika Serikat jatuh. Ini tanggalnya atau klik video ini